pembelajaran belum maksimal. Ya, pertama kalau ini kita bicara khusus di sekolah kita ya, mengapa masih belum maksimal? Karena pertama sarana, artinya jumlah komputer yang harusnya digunakan oleh siswa itu belum memadai jumlahnya. Yang kedua, dari caranya juga, ya orangnya, kalau siswanya mungkin mau, tapi orang tuanya, misalnya orang tua itu lebih bagus dan HP yang mahal-mahal, dia belikan dia misalnya untuk belajar. Nah, ini penyebabnya kita guru mau apa? Biar kita mau ajarkan, kalau apa yang diajarkan di papan atau pakai layar itu, kalau dia tidak punya barangnya bagaimana? Ini atau misalnya ada jamnya untuk mengajar itu, tapi komputernya memadai, ini sangat penting. Jadi, kalau saya tidak tahu ya, di sekolah lain kan bisa masalah tidak menjadi masalah. Kalau di sekolah mapan bisa tidak menjadi masalah. Tapi masalahnya bagi di sekolah kita ini tadi sarana tidak memadai. Tapi ada kabar baru ke depan kita akan dapat bantuan laporan komputer. Mudah-mudahan pan ini bukan lagi masalah. Ya, bukan lagi masalah, tapi sudah hal yang lumrah toh, bukan masalah lagi. Tapi sekarang itu penyebabnya. Iya. Menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan sehingga penggunaan TIK dalam pembelajaran belum maksimal? Penggunaan TIK belum maksimal. Ini belum maksimal, ini penggunaan TIK oleh peserta didik atau oleh peserta didik, Pak. Oh, ya. Yang ditujukan khusus untuk peserta didik, bukan guru. Dari penggunaan TIK Dalam proses pembelajaran belum maksimal. peserta didik di dalam proses pembelajaran itu belum maksimal. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui dulu, apakah sarana TIK-nya ini ada cukup untuk semua peserta didik. Kemudian layar juga digunakan. Nah, selama ini yang saya lihat bahwa maksimalnya dia sarana TIK-nya itu masih kurang lengkap, ya kurang memadai. Jadi sarananya tidak cukup. Ya. Yang kedua, karena peserta didik memang masih lemah atau belum begitu menguasai tentang bagaimana menggunakan sarana TIK itu. Ya. Kenapa dia tidak begitu menguasai penggunaan TIK? Karena kadang gurunya juga belum begitu menguasai tentang penggunaan TIK itu sendiri. Ya. Ya. Makanya itu perlu yang pertama adalah bagaimana untuk menangani sarananya dulu, mencukupi sarananya. Yang kedua, diadakan pelatihan kepada gurunya. Kemudian baru dia meneruskan kepada peserta didik bagaimana untuk menggunakan TIK yang baik dan benar. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut pendapat Bapak, apa yang menyebabkan sehingga penggunaan TIK dalam proses pembelajaran itu belum maksimal? Ya, kalau masalah TIK ini kan masalah universal di Indonesia ya. Bukan saja berkaitan, sebenarnya bukan antara kota, desa dan seterusnya. Kurang lebih sama saja, karena masalah penggunaan TIK ini ada beberapa faktor juga. Satu di antaranya misalnya adalah fasilitas ya. Sampai hari ini saya kira di setiap sekolah, saya tidak tahu apa istilahnya di sekolah ya, tapi yang kita paham itu setiap sekolah dalam setiap tingkatan salah satu masalah kita adalah keterbatasan fasilitas TIK yang ada, itu masih saya kira masih kurang memadai. Nah, yang kedua,
sebenarnya TIK ini kan berkaitan dengan latihan-latihan yang sifatnya pembiasaan. Jadi misalnya saya mengambil contoh bagaimana anak didik atau siswa itu bisa lancar dalam menggunakan komputer. Tentu dia harus latihan menggunakan itu, menggunakan misalnya menggunakan mouse-nya, menggunakan tools-toolsnya itu, keyboardnya misalnya, itu butuh latihan-latihan. Jadi bukan pemahaman saja bahwa mengetik ini J, ini W, ini Z, X dan seterusnya, tetapi pembelajaran TIK ini adalah pembelajaran yang sifatnya praktek ya, sifatnya harus dilakukan. Nah, ini yang juga harus diperhatikan saya kira oleh semua pihak. Dan yang kedua, yang paling berpengaruh biasanya kan di sekolah sudah terbatas fasilitas. Tetapi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat kita, orang tua peserta didik atau siswa juga sesampai di rumah kan kasihan juga belum memiliki fasilitas misalnya seperti laptop atau PC ya. Sehingga tiba di rumah, mungkin sampai di rumah dia masih hafal, besoknya dia sudah lupa lagi karena tidak ada fasilitas yang ada di rumah. Nah, ini sangat berkaitan dengan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam artian orang tua dari peserta didik. Ini memang membutuhkan komunikasi juga yang menurut saya harus dengan baik kepada peserta didik dan juga kepada orang tua peserta didik. Saya kira seperti itu.